Selamat pagi anak-anak. Senang sekali kita bertemu dalam pembelajaran tematika subtema 1 PB6 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, kalian mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah. Dan yang kedua, kalian mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran pagi ini. Bayangkan, seandainya Tuhan tidak memberi karunia akal dan kecerdasan pada para penemu. Nah, sekarang kita akan berdiskusi untuk mengetahui penemu roda dan manfaat penemuannya tersebut bagi kehidupan warga dunia. Di sini ibu memiliki bacaan tentang roda pengubah wajah dunia. Perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi mudah. Awalnya, roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan, kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu, roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia, karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Tanpa roda tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Nah, anakku, dari teks bacaan ini kita akan mengupas lebih lanjut tentang peristiwa penemuan roda. Di sini, setelah membaca teks bacaan, dapat kita simpulkan sebelum tahun 3000 sebelum Masehi, gelondongan kayu yang digulirkan untuk memindahkan barang, kemudian pada tahun 3000 sebelum Masehi untuk memintal kain. Ini kita bisa memintal kain dengan alat tenun yang berupa roda tadi. Selanjutnya pada tahun 1500 sebelum Masehi terdapat roda kayu dengan sumbu atau as. Kemudian sesudah Masehi, roda kayu dengan jeruji. Kemudian pada tahun 1839 sampai sekarang perubahan yang saat ini yaitu dengan adanya ban karet berisi udara.
Nah, dari teks bacaan tersebut, apakah sudah termasuk teks eksplanasi? Kalian dapat mengupasnya dengan ciri-ciri teks eksplanasi yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, di mana terdapat pembukaan, kemudian isi, kemudian ada penutup yang berupa kesimpulan. Dari paragraf pertama, topik masalah yang kita hadapi yaitu roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang mempermudah semua pekerjaan. Nah, pada paragraf kedua sampai paragraf ketiga itu adalah berisi tentang perjalanan atau perubahan dari roda tersebut. Dan pada paragraf keempat, kesimpulannya yaitu penemuan roda membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan cepat, seperti distribusi barang-barang perdagangan ke berbagai tempat yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dunia. Jadi, teks bacaan tersebut merupakan teks eksplanasi ilmiah. Nah, bagaimana tanggung jawab para penemu tersebut sehubungan dengan penemuannya? Apakah mereka bertanggung jawab atas hak yang telah mereka dapatkan? Ayo kita temukan jawabannya. Pada halaman sebelumnya, kalian telah menjawab beberapa pertanyaan tentang hak penemu. Kemudian di sini kalian akan mengupas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, yaitu sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut. Hak yang dimiliki oleh para penemu yaitu mereka mempunyai kebebasan berkarya dan mengembangkan karyanya. Kemudian apakah mereka telah mendapatkan haknya? Iya, karena kebebasan berkarya membuat mereka akhirnya menemukan sesuatu penemuan yang bermanfaat. Apa manfaat hak tersebut bagi mereka? Mereka menjadi lebih bersemangat dalam mengembangkan penemuannya dan mereka merasa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, itu tadi anak-anakku, kalian bisa berkarya, menemukan hal-hal yang baru untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain. Di sini Ibu memiliki contoh bacaan tentang hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra Bapak dan Ibu Yakub. Pak Yakub menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakub memenuhi semua kebutuhan Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakub juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani dan Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakub sangat bangga dengan Ani. Di sini dapat kita telaah lebih lanjut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Apakah hak Ani dalam cerita tersebut? Hak Ani tentunya mendapat pendidikan, mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapat makanan yang sehat. Kemudian, apa Ani mendapatkan haknya? Iya, jelaskan dan berikan contohnya. Iya, karena orang tuanya telah memberikan perhatian yang cukup untuk Ani. Contohnya tadi, hak bersekolah untuk mendapatkan pendidikan, hak memperoleh makanan dengan dibawakannya bekal makanan yang sehat. Apa manfaat tersebut bagi masa depan Ani? Manfaatnya, jika ia menjadi orang yang berpendidikan dan sehat, sehingga ketika dewasa ia dapat mencapai cita-citanya. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah didapatnya? Iya, karena perhatian orang tuanya tidak ia sia-siakan. Hal tersebut tercermin dari sikapnya yang selalu mematuhi nasihat orang tua, rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas.
Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap orang tuanya? Tentu saja orang tuanya akan kecewa, Ani akan terperangkap dalam kebodohan serta akan merusak masa depannya. Nah, anak-anakku, kalian tentunya di rumah sudah memperoleh hak dari ayah, ibu, dan keluarga tercinta. Tentunya kalian juga harus bertanggung jawab terhadap hak yang telah kamu terima dengan mematuhi nasihat, rajin belajar, dan tertib dalam mengerjakan tugas, supaya orang tua kalian tidak kecewa dan kalian dapat meneruskan cita-cita yang kalian inginkan. Nah, kalian nanti bisa memasukkan dalam jawabannya pada diagram yang Ibu sajikan seperti ini. Misalkan hak Ani tadi mendapat pendidikan, mendapat makanan, perhatian orang tua, kemudian dampaknya jika bertanggung jawab terhadap kewajiban, menjadi orang berpendidikan, cita-citanya tercapai. Kemudian manfaatnya, yang tadi dampaknya ya, yang kedua manfaatnya, tujuannya akan tercapai, dihargai orang lain. Kemudian dampak jika tidak bertanggung jawab, maka orang tuanya kecewa, kemudian gagal mencapai cita-cita, atau kalian bisa menambahkannya di dalam diagram ini. Nah, anak-anakku, itu tadi penjelasan Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.